Pada tanggal 10 Juni 1991 di California, seorang anak perempuan bernama JC yang baru berusia 11 tahun menjadi korban penculikan. Pada hari itu, JC yang berjalan kaki dari rumahnya menuju halte bus tiba-tiba dihentikan oleh sepasang suami istri dari dalam mobil. Ketika JC mendekat ke jendela mobil, si suami menyetrika dengan stun gun sampai JC pingsan. Lalu, si istri dengan sigap segera menarik JC ke dalam mobil. Di dalam mobil, istri si pelaku langsung membuka semua pakaian JC hingga hanya menyisakan sebuah cincin. Kejadian itu rupanya disaksikan oleh ayah tiri JC dan beberapa teman sekolahnya. Ayah tirinya segera mengejar mobil itu menggunakan sepeda, tapi sayang, mereka berhasil lolos. Apa yang menimpa JC menggemparkan masyarakat California. Dalam beberapa hari, lusinan sukarelawan bekerja sama untuk mencari petunjuk mengenai JC. Ribuan poster dicetak dan disebarkan ke seluruh penjuru Amerika. Ibu JC sampai membuat organisasi bernama JC's Hope dalam upaya menemukan putrinya. Namun bertahun-tahun berlalu tanpa adanya titik terang. Hingga akhirnya ibu JC dengan ayah tirinya pun memutuskan untuk bercerai. 18 tahun kemudian, pada tanggal 24 Agustus 2009, seorang pria tua yang diketahui bernama Philip Garrido mendatangi University of California bersama dengan dua anak perempuan. Philip mendatangi kantor polisi kampus dan meminta izin untuk mengadakan acara khusus sebagai bagian dari program keinginan Tuhan. Lisa Campbell selaku manajer acara merasa janggal dengan sikap kedua anak perempuan yang dibawa oleh Philip. Sehingga Lisa sengaja mengatakan pada Philip kalau mereka harus bertemu kembali besok siang. Philip pun menyetujuinya dan meninggalkan namanya di buku tamu. Petugas kepolisian kampus segera memeriksa latar belakang Philip. Dan hasilnya, Philip merupakan seorang residivis atas kasus penculikan dan pemerkosaan. Keesokan harinya, Philip kembali datang dengan dua anak tersebut. Petugas kepolisian kampus mengamati dengan cermat kedua anak itu. Kulit mereka terlihat sangat pucat, yang menandakan kalau keduanya jarang terkena sinar matahari. Merasa kecurigaannya semakin kuat, petugas itu kemudian menghubungi kantor pembebasan bersyarat yang selama ini memantau Philip. Dari situlah dua agen dikirim ke rumah Philip dan melakukan penggeledahan. Namun pada saat itu, hanya ditemukan ibu Philip yang sudah menderita demensia dan istri Philip yang bernama Nancy. Philip dan Nancy pun dibawa ke kantor pembebasan bersyarat. Di sana, Philip beralasan kalau kedua anak itu merupakan anak dari saudaranya. Karena Philip tidak melanggar aturan pembebasan bersyarat, maka dia diperbolehkan untuk pulang. Tapi, petugas memintanya untuk datang keesokan harinya untuk membahas mengenai dua anak tersebut. Keesokan harinya, Philip datang dengan membawa istrinya, beserta dengan kedua anak itu dan seorang wanita yang mengaku bernama Alisa. Petugas memutuskan untuk memisahkan suami istri Garrido dengan Alisa. Pada saat itu, Alisa terlihat sangat defensif ketika petugas berulang kali menanyakan latar belakangnya. Alisa mempertanyakan alasan dirinya diinterogasi. Bahkan, Alisa mengarang cerita dengan mengatakan kalau dia melarikan diri dari suaminya yang abusive. Alisa sangat memuja Philip dengan sebutan sebagai pria yang baik dan orang yang hebat. Ketika petugas pembebasan bersyarat mendatangkan polisi, Philip segera mengaku kalau Alisa merupakan korban yang dia bawa secara paksa dan harus melayani nafsu bejatnya sampai melahirkan dua orang putri. Di titik itulah, Alisa baru mengakui kalau dirinya merupakan JC Dugard, gadis cilik yang dulu menghilang ketika berusia 11 tahun. Sedangkan, kedua anak perempuan berkulit pucat itu tak lain merupakan putrinya, dari hasil pemaksaan yang kerap kali dilakukan oleh Philip. Kedua putri JC diketahui telah berusia 11 tahun dan 15 tahun, di mana JC pertama kali mengandung ketika dia berusia 13 tahun, atau 2 tahun setelah dia ditahan oleh Philip. Pada saat itu, dia tidak mengerti apa itu hubungan suami istri dan kehamilan, hingga ketika dia dipaksa melayani Philip, dan tubuhnya semakin bertambah besar.
Di saat itulah, suami istri Garrido memasakkan masakan rumah untuk pertama kalinya dan mengatakan pada Jessie kalau dirinya sedang hamil. Jessie hanya mempelajari cara melahirkan dari sebuah TV kecil yang diberikan oleh Philip. Lalu, Jessie kembali mengandung saat berusia 17 tahun. Awalnya, Jessie ditahan di dalam sebuah gudang kecil yang terletak di halaman belakang rumahnya. Gudang itu sudah dimodifikasi agar kedap suara. Setelah bertahun-tahun tinggal bersama Philip, Jessie dan kedua putrinya mulai diizinkan untuk keluar. Pada saat itu, Jessie dan putrinya diperkenalkan sebagai anak-anak dari Nancy. Lalu, Philip membuka usaha percetakan di mana Jessie bekerja sebagai desain grafis. Para pelanggan di toko Philip bahkan tidak menyangka kalau Jessie merupakan korban dari Philip. Sebab, Jessie diketahui tidak pernah berusaha mencari bantuan atau memberitahu orang lain mengenai kejadian yang menimpa dirinya. Jessie bahkan memiliki akses untuk menggunakan telepon dan email. Jessie mengungkapkan kalau dirinya tidak berani melarikan diri demi keselamatan putrinya. Dia juga tidak merasakan kesepian setelah kelahiran kedua anaknya. Setelah kasus ini terungkap, Jessie menggugat negara bagian California. Sebab pada saat dia dibawa paksa, Philip sedang dalam masa pembebasan bersyarat. Sehingga seharusnya, jika para petugas bekerja dengan benar setiap kali datang berkunjung ke rumah Philip dan memeriksa kondisi rumah sampai ke halaman belakang sesuai dengan protokol, mereka pasti akan menemukan Jessie dengan mudah. Sayangnya ketika itu, para petugas hanya akan mengobrol dengannya di teras depan rumah selama 30 menit lalu pergi. Jessie pun memenangkan tuntutan dan mendapatkan kompensasi sebesar $20 juta. Dia kemudian kembali bertemu dengan keluarganya. Kedua putrinya diketahui menangis ketika ayah mereka yaitu Philip harus dipenjara. Di penjara, Philip mengatakan kalau kelahiran kedua putrinya telah mengubahnya. Dia mengatakan kalau kedua putrinya telah tidur di tangannya setiap malam sejak baru dilahirkan. Dan dia tidak sekalipun melakukan hal yang buruk kepada kedua putrinya. Tetap saja pada akhirnya, Philip mendapatkan hukuman penjara selama 431 tahun. Sedangkan, istrinya Nancy dipenjara seumur hidup dan baru dapat mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman selama 36 tahun, atau pada bulan Agustus 2029. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.